Salam sehat lur. Welcome back my channel. Bantu di subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih. Doa yang sama untuk orang tua kita, kemudian juga selaku daripada sahibul bait tuan rumah, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram, orang tua saya, bang saya, yang sering saya sebut Bang Haji Hani. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya, mudah urusan dunia akhiratnya, berkah hidupnya, biar nggak lupa sama saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Juga seluruh keluarga besar beliau, saudara-saudara beliau, dan juga para hadirin, para bapak dan saudara yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebut. Insya Allah tidak mengurangi sepeser pun rasa hormat, takzim, mahabbah saya kepada para hadirin dan bapak semua. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama bareng-bareng baca Al-Fatihah, baca surah Yasin, tahlil, terus tahmid serta zikir sekuasanya kita tujukan untuk almarhumah Ibu Hajah Sri Wahyuningsi binti Bapak R. Waluyo. Sebetulnya alhamdulillah beliau itu udah enak, Pak. Udah enak. Kenapa saya katakan udah enak? Karena kalau di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau pernah katakan, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu bil khair. Jadi Rasulullah udah pernah bilang, ini saya yakin bapak-bapak semua udah pasti tahu, ini hadis udah lumrah. Karena beliau itu idza mata ibnu Adam atau idza matal abdu, apabila mata ia mutu, artinya telah wafat atau meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Al-abdu, yaitu seorang hamba. Kita hamba bukan Pak. Almarhumah hamba Allah bukan. Hamba. Maka kata Rasulullah, in qata'a amaluhu, bakal terputus semua amalnya. Illa, kecuali min salasin, daripada 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kalau umpama almarhumah dulu pernah sedekah jariah, kita apa kalau bisa nih masih hidup sedekah jariah? Biar kata nggak banyak, asal dikit, yang penting sedekah jariah. Umpama ada masjid lagi ngebangun, apalagi direnovasi, apa ada pengajian, apa ada yayasan, apapun itu, kita sedekah jariah. Ketika kita sudah wafat, itu pahalanya ngalir terus kayak air. Amin. Ya, umpama kata nggak sempat sedekah jariah masa hidupnya. Yang kedua kata Rasulullah, min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu apa sah? Apakah ilmu agama doang? Kalau misalkan ilmu agama doang, kesian dong yang kurang paham dengan agama, mereka nggak punya kesempatan untuk punya ilmu yang manfaat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahsyatnya luar biasa. Beliau ini menggunakan ilmin, di sini ada tanwin, kasroh tain. Ini kalau di dalam ilmu nahwu sorof ada kedudukan isim nakirah. Isim nakirah ini menunjukkan kalimat umum.
Artinya ilmu umum apapun itu, bukan cuma ngaji. Kalau misalkan bapak-bapak pintar ahli matematika, ajarin matematika. Oh, bapak-bapak bisanya apa? Nyetir mobil, ajarin nyetir mobil. Selama itu setiran mobil masih dipakai manfaat sama orang, semasa itu juga pahala ngalir buat kita. Alhamdulillah. Umpama nggak punya amal jariah, nggak punya amal manfaat, ya udah yang ketiga kata Rasulullah, awaladin sholihin yad'u lahu bikhair, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya dengan doa-doa yang baik. Kira-kira doa kita sampai nggak, Pak? Sampai nggak, Pak? Di sini dahsyatnya Nabi Muhammad. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat waladun artinya anak. Selain waladun ada juga ibnun, artinya anak juga sama. Makanya ada kalimat fulan bin fulan atau almarhumah fulanah binti fulan. Pakai kalimat bin, nggak ada fulan fulan tuh nggak ada. Di sini perbedaannya apa? Nah, ini dahsyat pinternya Nabi Muhammad. Perbedaan antara bintun atau ibnun dengan waladun ini menggunakan sama-sama artinya anak, cuma ada perbedaan. Kalau misalkan waladun, dia artinya anak, tapi anaknya itu umum. Bisa anak tetangga, bisa anak murid, bisa anaknya keponakan, bisa anaknya abang, bisa anaknya saudara. Ini walad artinya. Tapi kalau ibnun artinya dia anak, tapi anak biologis. Artinya apa? Anak kandung. Nah, Nabi Muhammad dalam hadis ini konteksnya nggak menggunakan au ibnun sholih, enggak. Tapi yang beliau gunakan awaladin sholih. Artinya seorang anak yang mendoakan ibu bapaknya, Bang Haji Hani kemudian undang kita, doa kita sampai. Kenapa? Karena kita ini termasuk anak. Anak siapa? Anak tetangga, anak orang tua, anak ponakan, dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Ini kira-kira sampai nggak nih? Sampai nggak nih? Sampai nggak? Insya Allah sampai kepada almarhumah. Makanya wajar kalau saya bilang almarhumah udah enak, beliau punya anak soleh, sering kumpulin kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Nah, sekarang tinggal gimana kita yang masih hidup. Kira-kira kayak almarhumah enggak? Kalau almarhumah kemudian beliau wafat masih ada anak yang doain, kira-kira Pak, kalau kita yang wafat, anak kita doain kita enggak? Amin ya Rabbal. Ini menjadi apa? Menjadi ibrah pelajaran. Artinya, ketika almarhumah ini punya anak-anak yang rajin doain, rajin undang kita semua, apa amalan beliau nih almarhumah? Untuk mendidik anaknya sehingga anaknya terus mengenang dan mendoakan orang tuanya. Begitupun mudah-mudahan kita punya anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Sekarang kesempatan buat kita Pak masih hidup. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Amin. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan di 10 terakhir. Yuk sama-sama kita kejar lagi Ramadan kita. Kita kencangin lagi ibadah Ramadan kita di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena nggak usah jauh-jauh Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bersabda di dalam kitab Sahihul Bukhari, nomor hadis ke 2840, dan juga ini hadis termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1153. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wagana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauma fi sabilillah ba'dahu wajahahu 'anil sab'ina kali. Artinya Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma, siapa orang yang berpuasa yauman, enggak usah banyak-banyak, 1 hari aja. Kata Rasulullah ganjarannya kalau dia puasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah. Apa maknanya puasa di jalan Allah? Artinya puasanya ikhlas, puasanya demi mengharap ridha Allah, nggak ada gerutu-gerutuan tuh nggak ada, nggak ada keterpaksaan. Ini kadang-kadang kan kita puasa terpaksa ya Pak ya. Ini kalau gua kagak puasa, tangan itu kebaran. Ya, ini adik-adik banyak begitu.
Artinya siapa orang yang puasanya ikhlas nih sekarang, ya Allah saya puasa karena Engkau, pengen dapat ridha Engkau. Kita puasa ikhlas, Pak. 1 hari ganjarannya ba'dahu wajhahu anisar. Allah akan jauhkan wajah kita dari neraka. Amin. Sekarang kalau wajahnya udah jauh, tubuhnya ikut jauh, Pak. Jauh, semuanya jauh. Setubuh-tubuh kita jauh dari neraka. Berapa lama, Ustaz? Kata Rasulullah, 70 hari selama 70 tahun perjalanan. 1 hari, Pak. 1 hari kita puasa ikhlas, Allah jauhi dari neraka 70.000 tahun. Kalau misalkan dalam 1 bulan Ramadan, misal ada 30 hari, 70 kali 30 udah berapa, Pak? Yang itu enggak. 2.100.000 tahun. Udah saya hitung tadi, Pak. Udah dihitung. 2.100.000 tahun dalam 1 bulan Ramadan kita dijauhin dari api neraka. Amin ya Rabbal. Itu kita. Kalau misalkan kita niat, ya Rabb, saya puasa karena Engkau, dan juga tolong sampaikan puasa saya kepada orang tua saya, kira-kira sampai nggak? Bisa. Kalau misalkan kita puasa, ya Rabb, sampaikan ini pahala untuk puasa daripada orang tua saya. Orang tua kita yang ada di alam barzakh ikut kena pahala puasa kita. Alhamdulillah. Dari itu nggak panjang kalam. Sekali lagi, almarhumah udah kena. Almarhumah kalau bahasa orang Betawi bilang nih, Ustaz, lagi ucang-ucang kaki, lagi ngelonjor, lagi santai, udah nggak ada beban pikiran. Kenapa? Karena beliau ini cuma jasadnya aja yang mati, ruhnya masih hidup. Cuma bukan di sini. Kata Allah, lihat dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sebagai penutup, kata Allah, wala tahsabanna. Hei manusia, kata Allah, jangan engkau ini sekali-kali mengira. Tahsabanna, nun bertasydid, lihat Al-Quran. Artinya berkedudukan sebagai nun taukid, nun penekanan. Kita semua ditekan sama Allah. Jangan pada ngira. Qutilu fisabilillahi amwata. Orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu aja enggak. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup. Di mana? Bukan di dunia. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka, dan mendapatkan rezeki dari Allah, dapat nikmat, dapat kemudian dibebaskan dari azab kubur. Amin ya Rabbal. Kita doakan, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajar Sri Wahyuni binti Bapak Erwaluyo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat-nikmat kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari siksa kubur. Allah berikan nikmat-nikmat kubur, berkah perkumpulan kita, dan juga berkah beliau punya anak, cucu, mantu, keturunan saleh dan salihah. Dituliskan niyah Al-Fatihah. Azan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.